patuh gitu ya. Karena aturan itu sangat penting. Nah, kita akan masuki materinya ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajarannya itu kita yang pertama itu mengetahui berbagai aturan yang ada di rumah tentunya. Yang kedua itu menunjukkan sikap kita mematuhi aturan. Yang ketiga itu memberikan contoh perilaku mematuhi aturan. Nah, mematuhi aturan itu membantu kita hidup teratur dan nyaman seperti sini tadi. Setiap tempat itu memiliki aturan yang ditaati oleh setiap orang. Nah, misal di jalan raya ada yang tahu apa aturan yang di jalan? Apa itu ya? Ya, sudah paling bilang betul sekali. Dan juga harus dimakan. Nah, aturan di rumah adalah aturan yang berlaku di lingkungan ya anak-anak. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Di keluarga kalian ada siapa? Ada ayah, ibu, aturan nih, aturan jam istirahat, aturan makan, aturan bermain. Sebelum makan kita harus apa anak-anak? Baca doa. Cuci tangan betul. Nah, contoh aturan di rumah. Siapa yang di sini mandi? Ayo sekarang mandi. Mandi. Siapa yang sudah suruh berjamaah? Soalnya laki-laki harus di masjid ya, jamaah. Dan juga sarapan bersama orang tua nih, membaca doa sebelum makan. Nah, contoh aturan di rumah yang lainnya itu kita harus menghormati orang tua dan izin ya jika ingin keluar rumah. Jangan tiba-tiba, wah Alia sudah ada di mana gitu kan, juga ngomong sama orang tuanya. Nah, dan juga menjaga kebersihan rumah. Kalau anak-anak main sama adik-adiknya, nanti diberesin apa dibiarin aja? Diberesin! Tuh, nanti kena bareng sama mama, kalau berantakan beres sama-sama. Nah, siapa yang di sini? Jemur baju, bantu orang tua. Cuci piring, siapa yang suka cuci piring? Saya tidak suka, Pak. Kenapa, Intan? Karena tangan saya sebelum sertifikannya ya. Oke, dan juga menyiram tanaman. Nah, aturan sikapnya berkata sopan dan baik dan menggunakan kata ajaib. Maaf, tolong dan terima kasih. Nah, manfaat mematuhi aturan boleh dibaca deh. Hidup sampai nyaman dan teratur, terus disenangi oleh orang tua dan teman, dan menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Oke, beda tahun berarti. Nah, akibat tidak mematuhi aturan boleh kita dibaca. Baik, akibat tidak mematuhi aturan, hidup tidak teratur dan tidak nyaman. Yang kedua itu berpotensi dijauhi oleh teman, dan yang terakhir susah mendapatkan keuntungan. Betul sekali. Nah, refleksi pribadi. Ibu mau tanya satu-satu ke kalian. Yang Kiki, apakah Kiki sudah mematuhi aturan? Dan contohnya gimana Kiki? Oh, tidak ada pengalaman, betul sekali. Yang kedua, boleh Serti. Bagaimana perasaan Serti saat mengikuti aturan? Bagaimana perasaan Serti saat mengikuti aturan yang tadi? Oh, merasa bertanggung dan juga senang. Oke, betul sekali. Yang ketiga, apa manfaat yang aku rasakan boleh Umi? Yang saya rasakan itu lebih teratur itu. Kita semua ada anak muda. Nah, kesimpulannya kita mematuhi aturan itu ialah sikap yang penting dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Dan juga aturan itu membantu kita untuk hidup yang penting dan harmonis. Nah, yuk kita jadikan satu aturan sebagai kebiasaan yang lakukan. Setelah ini ibu akan ada LKP
centang pada gambar yang menaati aturan dan diberi tanda silang pada gambar yang tidak menaati aturan. Gambar pertama itu menaati, gambar kedua menaati, gambar ketiga menaati, gambar keempat menaati, gambar kelima menaati, gambar keenam menaati, gambar ketujuh tidak, dan gambar ke-8 tidak. Oke, kelompok 2 boleh perwakilannya? Bisa ya? Teman kami yang keren. Ini bisa, boleh dijelaskan. Baik, kami dari kelompok 2, jadi Bapak Amis dari kelompok 2 merah one for all. Jadi ayo berilah nomor pada gambar di bawah ini sesuai urutan yang sering kamu lakukan di rumah. Gambar nomor pertama yaitu bangun pagi. Gambar yang kedua yaitu mandi di pagi hari. Gambar yang ketiga yaitu sarapan pagi. Gambar yang keempat yaitu siap-siap untuk pergi sekolah. Gambar yang kelima yaitu pergi ke sekolah. Ini untuk bisa dan pada Terima kasih, Bu. betul sekali anak-anak. Dibaca saya. Tapi dia dapat Ibu anak kuis, nah tapi kuisnya bisa dikerjakan nanti di rumah ya sekalian asesmennya nanti ya. Baik ya, Bu. Oke, kita speaking dulu nih biar lebih semangat. Itu ada lagunya tentang memasuki Kembali atau berdiri apa? Boleh berdiri anak-anak semuanya. Ini memakai nada balik lagi ya. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya, marilah dengarkan. 1, bangun pagi. 2, beribadah. Yang ketiga, hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah ketika akan bepergian. Jadi anak baik yang patuh aturan agar hidupmu tertib dan nyaman. Saya akan memberikan evaluasi ya. Saya akan saya kerjakan di rumah masing-masing nanti minggu selanjutnya akan ditunjukkan. Siap, Ibu. Oke, sudah selesai nih. Ada yang tentang aturan rumah. Apakah anak-anak ada yang menyimpulkan? Boleh nanti ada yang bertanya. Saya boleh. Oke, boleh baju di depan. Apa yang bisa saya tangkap dari mereka? Jadi aturan itu adalah sebuah pedoman di mana kita harus menaati aturan itu agar hidup kita tuh lebih tertib, lebih nyaman, dan tidak berantakan. Nah, aturan itu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hari ini kita sudah belajar aturan di rumah, di mana mulai dari bangun pagi, kemudian mandi, beribadah, sarapan, dan berangkat sekolah. Jadi semuanya ada aturan. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Senang sekali ya anak-anak. Evaluasinya sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Oke, nanti jangan lupa minggu depan kita belajar tentang aturan yang ada di sekolah dan juga di tempat lain. Siap untuk belajar minggu depan? Siap. Pada ketua kelas tadi, Wanita boleh bimbing doa pulang. Baik teman-teman, berdoa mulai.